juga baru tahu dari beberapa jurnal ternyata dari orang-orang yang kasus konfirmasi ini, jadi sudah dikonfirmasi COVID-19, kemudian beliau-beliau ini meninggal, diperiksa lagi, memang kekurangan vitamin D3. Memang orang-orang Indonesia memang rata-rata kekurangan vitamin D3 karena apa, jarang berjemur misalnya gitu ya, dan mungkin dari asupan makanannya juga kurang, boleh vitamin D3 dikonsumsi gitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti di forum tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mbak Kak Talita Sagrada, narasumber pertama kita dari materi pencegahan penularan COVID-19 dan kebijakannya. Yang saya tangkap bahwasanya kita itu anggap saja kita kena virus corona, positif virus corona. Karena kalau kita menganggap kena virus corona, hidup kita akan lebih hati-hati lagi untuk memakai masker, cuci tangan, dan lain-lainnya. Oke, untuk mempercepat waktu, mohon maaf tadi ya ada kesalahan teknik. Zoom-nya malah keluar sendiri. Mohon maaf besar-besarnya. Menginjak ke narasumber kedua dari materinya kesehatan masyarakat di tengah new normal ini, di tengah pandemi ini. Semoga untuk narasumber kedua kita, Bang David, sudah nyambung kan? Sudah. Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi ya Bang David ya, atas kesalahan tekniknya. Mohon maaf. Oke, langsung saja ke materinya Bang David untuk kesehatan masyarakat di tengah pandemi virus corona ini. Monggo, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Birbik Madafikia, biasa dipanggil Davik. Di sini saya statusnya sebagai mahasiswa ya, jadi sama kayak teman-teman semua yang ada di sini, kurang lebih mahasiswa kedokteran di Unisula angkatan 2017. Baik, jadi di sini saya modelnya kita sama-sama belajar ya. Terus juga kalau ada teman-teman yang lebih tahu atau mungkin saya salah menjelaskan, nggak apa-apa, bisa langsung disanggah. Terlebih juga tadi sepertinya sudah sangat lengkap ya dijelasin sama Mbak Talita. Jadi saya bingung mau jelasin apa lagi. Mungkin di sini ya khususnya di bidang kesehatan mungkin nanti akan saya lebih tekankan lagi. Sebelumnya Mas Niam bisa buka ini nggak? Bisa langsung saja saya carikan Bang David. Bisa langsung aja Bang David. Oh ya, belum bisa buka ya? Iya. Oh ya udah. Sambil nunggu filenya, mungkin saya akan kasih pengantar atau pendahuluan dulu tentang virus corona ya. Apa sih itu virus corona sebenarnya? Dari sejarahnya dulu.
Jadi virus corona tuh sebenarnya udah ditemuin yang tadi kata Mbak Talita itu udah lama. Baru sekitar akhir tahun kemarin muncul baru nih namanya virus kalau istilahnya itu namanya virus novel coronavirus atau disingkat dengan 2019 nCoV. Nah, dia itu beda sama COVID-19 masalah istilah. Jadi kalau nama virusnya itu SARS-CoV-2. Kalau nama penyakitnya itu COVID-19 atau disingkat dari coronavirus disease. Nah, pertama kali ini corona tuh muncul di Tiongkok, tepatnya tuh di daerah Wuhan. Nah, di sini nih banyak tanggapan atau istilahnya banyak konspirasi lah tentang munculnya virus ini. Tapi yang saya percaya atau saya yakini ya memang intinya virus ini pertama kali menyebar di daerah Wuhan. Dan katanya juga karena berasal dari pasar hewan. Memang di Cina itu kita mengkonsumsi hewan liar itu sudah lazim ya. Dan khususnya bahkan Indonesia itu menjadi negara dengan pengimpor, kalau di sini istilah terenggiling. Kalian udah pernah tahu terenggiling? Jadi di terenggiling itu ada penyakit corona juga yang khusus menyerang terenggiling. Nah, konsumsi terenggiling paling tinggi di dunia itu di Cina, dan pengekspornya paling tinggi itu dari Indonesia. Jadi di sini sedikit ada korelasi sebenarnya antara penyebaran virus corona ini. Nah, setelah diteliti, virus corona yang menyerang terenggiling ini DNA RNA-nya itu sama. Ibarat RNA itu kayak sel gen virusnya itu kayak DNA-nya itu hampir sama antara yang menyerang hewan dan manusia. Nah, mungkin di sini juga ada sedikit korelasi yang mengarah ke sana. Ini PPT-nya belum ya? Terus juga apa lagi ya? Dari karakteristik virusnya deh. Jadi karakteristik virusnya ini kalau kita lihat di mikroskop itu bentuknya itu bulat, teman-teman. Kemudian juga kenapa dia bersifat lebih cepat menyebar dibanding dengan penyakit yang lain? Karena memang dari penularnya sendiri, corona itu awalnya kan lewat droplet ya. Droplet itu adalah partikel-partikel kecil, tapi dia itu tidak sampai bisa bertahan lama di udara karena partikelnya itu cukup berat kalau di udara. Tapi penelitian baru-baru ini saya sempat baca kalau ternyata corona itu bisa bertahan lama di udara. Dia kurang lebih bisa bertahan lama 8 jam. Jadi kita sempat mengarah kalau corona itu penyebarannya bisa lewat airborne juga, nggak cuma droplet. Nah, oleh karena itu memang protokol pemerintah itu harus kita tekankan atau harus kita kuatkan, mulai dari cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu memang. Karena ini benar-benar virus baru dan informasi tentang virus corona ini bakal terus berkembang. Jangan dijadikan satu patokan berita hari ini satu-satunya pedoman kita. Tapi bisa saja banyak hal-hal yang baru yang belum terkuak gitu dari virus corona ini. PPT-nya udah bisa belum ya? Sudah ini. Kalau udah bisa kabarin ya. Ini sudah. Terus lagi apa ya? Nah, sebenarnya semua orang itu secara umum tuh rentan ya terinfeksi sama virus corona ini. Nah, karena khususnya terlebih virus corona ini dapat membahayakan kalau dia itu kenanya ke pasien-pasien yang memiliki daya tahan tubuhnya rendah. Gitu. Misalnya seperti orang tua atau orang-orang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid dan sebagainya. Oh, ini udah bisa ya? Ya. Nah, ini. Langsung aja masuk ke tentang COVID-19. Jadi kan corona itu kan penyakit menular yang disebabkan karena SARS-CoV. Nah, penyebabnya itu SARS-CoV. Nah, penyakitnya itu COVID-19 atau COVID-19. Nah, ini itu bisa menyebabkan dari SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah, ini nih sebenarnya penyakit yang menyerang dari sistem pernapasan. Nah, untuk gejalanya, sebenarnya gejala corona ini kurang lebih awalnya itu hampir sama kayak flu-flu yang lainnya. Bisa agak ke bawah. Nah, gejalanya itu pertama tuh mulai dari bisa batuk,
bisa pilek, demam, sakit tenggorokan, dan tidak enak badan, kayak gitu-gitu. Kayak flu-flu biasanya. Kenapa sih virus corona itu nyerangnya ke saluran pernafasan? Nah, karena virus corona ini di virusnya itu dia mempunyai reseptor. Reseptor tuh bahasa awamnya tuh kayak magnet gitu loh. Jadi itu virus corona itu bisa berkembang atau dia itu bisa berhidup dengan nyaman itu di saluran pernafasan kita. Makanya kita harus pakai masker biar dia itu nggak bisa masuk ke dalam saluran pernafasan kita karena dia itu menyebarnya lewat situ. Pertama-tama tuh nanti dia akan nempel di istilahnya itu nasofaring. Itu artinya di bagian dari belakang hidung, di bagian tenggorokan, di belakang hidung. Dia akan menempel ke situ pertama-tama. Baru nanti dia akan turun akhirnya ke paru-paru kita. Nah, baru di paru-paru itu dia akan semakin menyebar karena lingkungannya itu semakin nyaman untuk dia tumbuh. Kalau di istilah kedokterannya itu virus itu pertama ada adesi atau penempelan. Kedua dia nanti ada langsung aja dia nanti ada replikasi. Replikasi itu memperbanyak diri. Setelah itu baru dia bisa menyebar ke sel tubuh yang lain. Bisa ke bawah lagi. Nah, gitu. Nah, kemudian bagaimana sih proses penularannya? Nah, jadi COVID-19 ini bisa ditularkan melalui droplet. Nah, kalau di PPT ini kan melalui droplet ya, percikan kecil. Yang terbaru tuh ada lagi bahwa dia itu katanya bisa lewat airborne. Jadi itu memang tentang corona ini bakal terus berkembang gitu loh, yang sudah saya katakan tadi. Nah, mungkin bisa ke bawah lagi. Droplet itu bisa keluar lewat bicara atau batuk, bisa juga lewat kontak dekat dengan orang yang mengidap atau positif corona itu. Kemudian juga makanya kita itu cara pencegahan corona itu paling wajib atau enggak paling dasarnya itu kita kalau keluar tuh harus pakai masker. Yang kedua, kita harus jaga jarak. Jaga jarak itu minimal ada yang mengatakan 1 meter, ada yang mengatakan 1,5 meter. Ya cari aman sekitar 1-2 meter kita harus jaga jarak sebenarnya. Yang pasti kita harus menghindari kerumunan. Kemudian kita juga harus cuci tangan. Kenapa? Karena virus corona itu kan droplet. Nanti dari dikeluarkan sama penderitanya, dia bakal akhirnya jatuh menempel di benda-benda, entah itu bisa dari gagang pintu atau bisa dari lantai atau segala macam. Nah, ketika tangan kita menyentuh itu, otomatis virus corona nanti akan berpindah ke tangan kita. Nah, takutnya ketika berpindah ke tangan kita itu nggak sengaja misalnya megang daerah T dari wajah kita. Daerah T itu bisa mulai dari mata, terus turun ke tengah hidung, mulut. Nah, itu istilah dari daerah T. Nah, daerah itu daerah terlarang yang kita sentuh sebenarnya ketika tangan kita kotor atau ketika kita berada di luar. Karena virus itu bisa kita melalui itu tadi, lewat mata, hidung, dan mulut. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya kita harus cuci tangan. Tadi kan udah dijelaskan alasan kenapa harus cuci tangan. Jangan menyentuh hidung dan mulut. Kemudian juga kita harus olahraga, istirahat yang cukup, dan tidak panik. Jadi sebenarnya kalau kita hidup saat di era new normal kayak gini, prinsipnya itu kayak gini, kita itu jangan panik tapi harus waspada. Karena kalau kita panik, justru itu bakal menurunkan dari sistem imun atau sistem pertahanan tubuh kita. Jadi ketika orang itu panik, orang itu akan stres. Nah, stres itu bisa mempengaruhi dari sistem kekebalan tubuh kita. Makanya kita jangan sampai stres. Misalnya kita di rumah terus untuk stres, akhirnya jangan sampai kayak gitu. Kita harus mencari aktivitas lain yang positif dan pastinya juga harus aman. Kayak misalnya ikut webinar ini, atau misalnya kita buat sesuatu, bikin usaha, bikin usaha online, kayak gitu-gitu. Work from home, WFH. Nah, salah satunya juga olahraga 30 menit. Nah, untuk olahraga sendiri itu sebenarnya setiap aktivitas itu kan pasti ada positif, ada negatifnya, termasuk juga olahraga.
Nah, apalagi di era pandemi corona kayak gini, kita harus Ini ada tas D. Ini belum ada kita masukin. gimana olahraga itu ada dua macam ya. Ada ibaratnya ada olahraga indoor dan olahraga outdoor. Mungkin kalau di era pandemi kayak gini kita harus lebih mengutamakan olahraga indoor. Olahraga indoor itu olahraga yang dilakukan di dalam ruangan. Misalnya banyak bulu tangkis lah atau senam aerobik lah yang di dalam ruangan. Yang pastinya harus tetap kita jaga jarak dan menjaga kebersihannya. Kalau hindari dulu olahraga yang dilakukan di luar rumah, kayak misalnya bersepeda atau berenang atau mendaki gunung, itu mungkin hindari dulu. Nah, kemudian istirahat yang cukup. Istirahat normalnya itu kalau orang dewasa itu 7 sampai 9 jam per hari. Nah, itu tadi tidak panik. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menjaga makanan. Jadi makanannya itu kita harus makan makanan yang bergizi karena virus ini sebenarnya itu dia berbahaya, memang berbahaya, tapi dia itu akan lebih berbahaya, bisa menyebabkan kematian untuk orang-orang yang memiliki imunokompromis atau bahasa awamnya itu sistem imun yang turun atau yang rendah. Nah, orang-orang yang memiliki sistem imun yang rendah ini dia itu bakal rentan, bakal berefek lebih buruk, bahkan bisa menyebabkan kematian kalau daya tahan tubuhnya itu rendah. Kayak orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah itu seperti lansia, orang tua, atau anak-anak. Berdasarkan statistik juga, kalau data yang kita lihat, kebanyakan yang mati corona itu orang-orang yang berusia tua, di atas 40 tahun. Nah, kemudian juga kebanyakan orang-orang yang mati karena corona ini sebenarnya dia itu sudah punya penyakit bawaan, misalnya misalnya penyakit jantung, diabetes, atau kencing manis. Nah, kebanyakan orang-orang meninggal itu punya penyakit seperti itu. Jarang orang yang meninggal, walaupun tetap ada, tapi presentasinya itu sedikit orang yang meninggal hanya karena disebabkan corona saja. Jadi sebenarnya corona itu berbahaya ketika orang-orang tersebut itu sudah memiliki penyakit bawaan yang ada di badan terlebih dahulu. Misalnya kayak tadi kencing manis, kayak gitu. Dan juga berbahaya orang-orang lansia atau orang-orang tua. Jadi ibaratnya ada seorang bapak gitu ya, dia itu punya kencing manis. Kemudian dia meninggal karena corona. Sebenarnya kalau dia nggak kena corona, nah ibaratnya gampangnya gitu, kalau dia nggak kena corona, dia itu nggak, insya Allah mungkin belum bakal meninggal walaupun hidup dan mati tidak diatur. Tapi insya Allah ketika dia itu bisa menjaga diri dari corona, peluang hidupnya itu masih bakal lebih tinggi gitu loh daripada dia itu terkena corona. Karena kebanyakan corona itu memperparah penyakit yang sudah dimiliki. Oleh karena itu makanan-makanan bergizi, suplemen, vitamin itu harus kita tingkatkan lagi lah, kita perbanyak lagi. Nah, vitaminnya itu kayak apa? Banyak sih, tadi udah sempat dijelaskan sama Mbak Talita. Khususnya vitamin yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu vitamin B kompleks. B kompleks itu ada B2, B3, B16, B6, B12, B6 kayak gitu. Kemudian juga vitamin C. Nah, itu juga tidak serta-merta hanya didapatkan dari obat-obatan saja. Maksudnya dari suplemen-suplemen dalam bentuk kapsul. Vitamin itu juga terdapat di buah-buahan, di sayur-sayuran. Nah, itu aja kita perbanyak. Ya, hikmahnya dari corona ini kita belajar hidup sehat lah, belajar makan makanan yang benar. Stop dulu makan-makan micin, makan-makan. Micin itu bagus sebenarnya, tapi kalau berlebihan tidak benar. Kita lanjut lagi ke cara penggunaan dan pencucian dari masker kain yang benar. Bisa ke bawah. Nah, tadi kan udah dijelasin kalau kita paling utama tuh kita pakai masker ya teman-teman. Nah, masker itu juga kalau khususnya masker kain itu juga ada masa pakainya gitu. Jangan serta-merta kita punya masker kain terus kita pakai terus nggak pernah kelar, maskernya itu bisa jadi sumber perkembangbiakan dari virusnya, bisa aja kayak gitu. Makanya kita harus benar-benar mencuci dengan masker. Dalam satu hari itu paling nggak minimal kita tuh ganti masker sekali, atau minimal kita pakai masker 2 kali. Misalnya dari pagi sampai siang, ntar siang sampai
maghrib gitu, kita harus ganti maskernya. Nah, cara mencucinya itu pertama kita cuci tangan. Cara penggunaan dan pencucian masker, pertama kita gunakan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, sebenarnya kalau untuk sabun itu virus corona ini, alhamdulillahnya itu dia nggak harus pakai sabun-sabun antibakteri, sabun-sabun yang gimana ya, yang ribet-ribet gitu. Cukup virus corona ini bakal hancur atau rusak. Kita hanya menggunakan sabun-sabun pada umumnya, sabun-sabun biasa gitu loh. Karena sabun itu kan bersifat basah, dimana nanti virus corona itu kan ibaratnya asam lah. Dinding selnya itu bersifat asam. Jadi ketika basah ketemu asam, dia bakal netral atau bakal hancur. Nah, corona itu bakal hancur hanya perlu menggunakan sabun biasa aja, nggak perlu sabun-sabun antibakteri segala macam. Yang penting kita cuci tangan aja yang rajin. Kemudian masker tuh harus dapat menutupi. Nah, menutupinya itu paling nggak itu yang wajib tertutupi itu daerah hidung dan mulut. Tuh, gunakan masker maksimal 4 sampai 6 jam. Kemudian, nah, banyak yang salah nih. Banyak kan kita itu buka masker tuh sembarangan. Kita main ambil ya dari depan dari mulut kita gitu. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu itu kurang tepat ya, karena yang bagian depan ini kan otomatis menyaring udara kotor ya, yang menyaring entah itu ada virusnya atau bakterinya. Nah, ketika kita pegang bagian depannya, otomatis kan nanti patogen-patogen asing itu kan berpindah ke tangan kita, dan itu bakal berbahaya. Jadi buka masker itu dari belakang, dari kaitannya yang ke kuping kita itu kita lepaskan. Kemudian jangan lupa kita cuci tangan lagi. Selanjutnya tuh kita harus menghindari menyentuh daerah-daerah, hindarilah kita menyentuh benda-benda asing, benda-benda umum kayak gitu-gitu, dan hindari juga menyentuh daerah tadi yang kedua. Bisa ke bawah lagi. Ya. Cara mencuci tangan tuh intinya itu di step-stepnya ini. Pertama ambil sabun secukupnya, terus gosokkan kedua telapak tangan. Nah, ini ada kalau anak-anak TK, anak-anak SD itu biasa yang pernah dengar mungkin. Jadi itu mungkin kalian juga bisa mengajarkan ke adik-adik kalian metode cuci tangan gimana biar dia itu bisa paham, bisa seneng dengerinnya itu. Jadi itu pertama tuh lagunya tuh gimana? Gini. Gosok tangannya. Mungkin ada yang udah tahu belum? Gosokkan sabunnya, gosok punggung tangannya, kaitkan keduanya, jabatkan keduanya, putar-putar jempol, putar-putar jempol, gosok semua ujung jari, bersihlah tangan kita, kayak gitu lagunya. Mungkin itu bisa dilihat di YouTube untuk mengajarin adik-adik kalian, atau kalian mungkin, ini kan KKN ya, KKN itu kan kita kerja, masyarakat bisa kalian edukasi dengan cara mencuci tangan dengan teknik kayak tadi. Bisa next ke bawah. Nah, ini tips penjagaan corona di musola atau tempat ibadah. Kenapa saya jelaskan ini? Karena memang ini banyak yang bersinggungan dengan hal kayak gini. Terlebih juga intinya gini, kalau kita beribadah itu pasti kita jangan lupa juga sama kesehatan kita sendiri. Gak mungkin kan Tuhan itu menyuruh kita ibadah tapi itu nggak baik. Ini berakhir kalau misalnya vaksin atau obat yang bisa mengatasi corona itu sudah bisa ditemukan atau sudah bisa diaplikasikan ke masyarakat, kayak gitu ya teman-teman. Terus juga ini sebenarnya sama kayak TBC ya. Kalau TBC kan dulu kan sempat mewabah, tapi setelah ditemukan vaksinnya BCG, kita sudah aman-aman aja kan. Misalnya kita udah banyak yang udah nggak kena TBC sekarang. Dulu tuh kita banyak. Nah kayak gitu. Selama kita menunggu vaksin itu ada, kita ya harus menerapkan hidup new normal ini. Jadi kita hidup normal,
tapi dengan yang new atau dengan yang hal-hal yang baru. Dengan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga imunitas tubuh kayak gitu. Ya udah sih, apalagi ya. Lagi berapa menit nih? Sekitar 15 menit. Oh, masih lama ya. Terus ini Cuma, kalau cuma. dari mungkin saya akan singgung dari segi apa ya, kesehatannya itu ya, bagaimana sih corona itu menyerang tubuh kita. Nah, jadi kalau ibaratnya mungkin masuk ke daerah singgungan kedokteran sedikit. Nah, corona ini adalah virus. Virus itu berbeda dengan bakteri. Virus itu hanya bisa berkembang biak kalau dia itu memiliki sel inang. Jadi kalau misalnya virus corona itu berada di lingkungan luar tubuh kita, kayak di lantai, di tembok, atau mungkin di udara, dia itu nggak bisa berkembang biak. Dia itu bisa berkembang ketika dia masuk tubuh kita. Makanya kita harus cegah virus corona itu bisa masuk ke tubuh kita. Masuknya itu lewat apa aja sih? Paling banyak itu melewati saluran pernafasan. Kenapa sih saluran pernafasan? Karena reseptor atau yang tadi udah jelasin, virus corona itu reseptornya itu di paru-paru, di sel-sel saluran pernafasan kita. Jadi nanti virus corona itu bakal masuk ke paru-paru kita, ke sel paru-paru, istilahnya itu istilahnya itu namanya sel alveolar. Nah, jadi nanti di sel alveolar kita itu virus corona itu bakal berkembang biak. Nah, kemudian akhirnya sel tubuh kita itu bakal melawan. Melawan itu dengan cara apa? Ada istilahnya makrofag. Mungkin kalian udah pernah dengar ya. Pertama kali itu nanti ada makrofag. Kemudian makrofag tuh nanti akan memanggil bala bantuan yang lain. Kayak misalnya sel T, sel B, sel T terlebih dahulu, ntar sel T helper dia bakal manggil istilahnya sel B. Nah, sel B itu bakal mengeluarkan namanya antigen. Nah, dia kan tubuh kita nih bertarung. Nah, pertarungannya itu nanti itu gampangannya hasil pertarungan tubuh kita dengan corona itu yang berada di sel paru-paru tadi, dia itu bakal mengeluarkan cairan-cairan atau ibaratnya sekret ya bahasanya. Nah, cairan-cairan itulah yang bakal mengganggu dari pernafasan kita. Jadi cairan-cairan itu bakal menumpuk di paru-paru kita sehingga paru-paru kita ini tidak bisa mengkempis gitu loh dengan sempurna, sehingga kita itu merasa paru-paru kita itu sesek. Makanya gejala khasnya itu ada sesek nafas, karena paru-paru kita itu udah penuh sama cairan-cairan itu tadi, cairan virus corona, cairan-cairan tubuh kita yang berusaha menyerang itu, sehingga kita bakal mengalami yang namanya sesek nafas. Paru-paru kita itu bakal kolaps, nggak bisa berkembang, mengempis kayak gitu. Nah, itulah menyebabkan kita sesek nafas. Nah, sebenarnya untuk pengobatan dari corona ini masih terus dilakukan ya. Bahkan masih banyak pro kontra, misalnya dari obat kloroquine sendiri, obat dexamethasone sendiri. Nah, mungkin saran saya kalau misalnya ada yang mengatakan di artikel atau di berita headline-nya, judulnya itu dexamethasone bisa menyembuhkan corona. Nah, kita itu jangan sampai gimana ya, jangan sampai langsung kita ke apotik terus kita langsung beli dexamethasone 1 dus gitu, jangan. Itu nggak baik ya. Sebenarnya obat-obatan juga memiliki efek samping yang banyak. Saya sendiri misalnya kalau belajar tentang kedokteran atau obat-obatan, saya lebih prefer ke secara herbal secara alami terlebih dahulu daripada menggunakan obat, karena obat sendiri itu banyak efek sampingnya. Contohnya kayak misalnya dexamethasone ya. Obat dexamethasone itu obat antiinflamasi. Nah, inflamasi itu peradangan. Nah, kalau misalnya kita berlebihan minum obat dexamethasone, otomatis nanti tubuh kita itu bakal ditekan terus sistem imunnya sama tubuh. Nah, itu kan juga bisa berakibat fatal buat tubuh kita kalau misalnya kita berlebihan makainya. Jadi tubuh kita tuh ditekan juga sama obatnya, ditekan juga sama virus coronanya. Jadi itu juga berbahaya kalau berlebihan. Bahkan dia bisa menyebabkan yang namanya ada sindrom moon phase. Sindrom moon phase itu karena kita kebanyakan obat kortikosteroid kayak dexamethasone tadi. Makanya saya lebih prefer kalau untuk penyakit karena virus ini,
kita meningkatkan sistem imun tubuh kita. Beda sama bakteri. Kalau bakteri itu kita bisa menggunakan antibiotik ya. Misalnya kalau kita radang tenggorokan, kita minum amoxicillin atau antibiotik, itu bisa kita buat lawan antibiotik. Kita harus bisa menggunakan antiviral. Terus apalagi ya? Corona. Ya mungkin itu aja sih dari saya. Karena udah cukup banyak juga tadi dijelaskan secara umum kan sama Mbak Talita. Kalau misalnya saya jelaskan terlalu dalam tentang patofisiologi dan patogenesis, mungkin ntar teman-teman juga percuma gitu dengerinnya, nih ngomong apa sih orang kan kayak gitu. Mungkin lebih secara umumnya aja tadi. Mungkin itu sekian aja mungkin cukupkan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada narasumber kedua kita, Bang Taufik, materi tentang kesehatan di waktu pandemi ini. Beberapa yang saya bisa tangkap untuk dari narasumber kedua kita ini, sepertinya itu sama di narasumber ke-1, tapi lebih perinci lagi untuk narasumber kedua untuk kesehatannya lagi. Yang saya tangkap itu cara kita mencegahnya dengan ya seperti tadi, mencuci tangan, pakai masker, jangan memakai masker di jenggot ini ya Bang. Dan terus ada virus corona itu ditemukan di Cina, pertama kali ditemukan di Cina ya. Dan cara mencegah COVID tadi seperti itu. Oke, langsung saja ke sesi pertama untuk sesi diskusi. Sesi diskusi ini di sesi pertama, bukan di sesi diskusi, tanya jawab ya. Ya sama aja sih. Dari pertanyaan di grup saya pilih dulu ya. Banyak ini soalnya. Oke, dari Mas Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron mau bertanya Kak, bagaimana cara mencegah penularan virus corona dan penyakit menular lain bagi penumpang pesawat? Apakah kita harus pilih-pilih pesawat yang kita akan tumpangi juga? Karena saya sendiri kurang memperhatikan terkait maskapai yang saya akan tumpangi. Terima kasih. Ini pertanyaan untuk narasumber pertama ya, dari Kak Talita. Untuk Kak Talita, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Boleh diulang pertanyaannya? Sorry, tadi nggak kedengeran jelas. Oh gitu ya. Bagaimana cara mencegah penularan virus corona dan penyakit menular lain bagi penumpang pesawat? Apakah kita harus pilih-pilih pesawat yang kita akan tumpangi juga? Karena saya sendiri kurang memperhatikan terkait maskapai yang saya akan tumpangi. Seperti itu. Oke. Jadi untuk pesawat dan juga tempat-tempat umum sekarang, ini masih ya pertanyaannya bagus banget ya, Dek. Yeah. Jadi memang akan diberikan diberlakukan protokol kesehatan. Jadi dalam satu pesawat nggak akan seperti dulu nih, satu orang berhimpitan satu sama lain. Tetap akan diberi jarak, seperti nanti akhir Juli atau awal Agustus bioskop katanya mau dibuka lagi. Nah itu pasti akan memberlakukan protokol kesehatan. Kalau misalnya memungkinkan harus pergi, nggak apa-apa. Yang penting ya tadi tetap aja jaga diri dan jaga tangan kita. Biasanya kan kalau tangan kita itu biasanya kebiasaan buruknya adalah iseng pegang-pegang sesuatu gitu kan. Kemudian setelah dari mana-mana nggak cuci tangan atau nggak pakai hand sanitizer, biasanya pegang muka dan gatel. Nah itu yang harus dijaga sih sebenarnya. Karena tadi yang udah dijelasin sama Mas
siapa tadi namanya ya? Mas Birbik Bibik. ya. Nah, David. ya, jadi kitanya kadang suka gatel, mau pegang muka lah, mau apa, biasanya apalagi cewek, mau bersih, mau benerin jilbab apa segala macem. Nah, itu yang harus kita biasakan mulai sekarang. Masker itu tetap ya, masker tetap, jaga jarak tetap, cuci tangan juga, kemana-mana bawa hand sanitizer, gitu. Mungkin pencegahannya seperti itu aja, sama meminimalisir pegang-pegang fasilitas umum gitu ya, pegangan pintu kalau bisa kalau pintunya didorong bisa dengan siku gitu. Kalau insya Allah nanti memang di pesawat akan diberlakukan juga protokol-protokol kesehatan, karena kalau misalnya tidak diberlakukan mereka nggak bisa beroperasi. Sampai saat ini sih seperti itu. Gitu. Dimaksimalkan aja untuk upaya-upaya tadi. Gitu ya. Oke, terima kasih pada narasumber pertama tadi untuk menjawab soal pertanyaan tadi. Mungkin dari pencegahan itu lebih ditekankan pada di area T ini, mata, hidung, dan mulut itu lebih diutamakan ya. Oke, ini langsung saya beri kesempatan pada peserta Zoom di siang ini ya. Saya kasih kesempatan buat bertanya. 2 orang bertanya di Zoom ini. Siapa? Monggo. Untuk peserta webinar, kalau ada pertanyaan bisa dilontarkan di Zoom ini langsung, apa-apa. Gimana? 2 peserta, saya kasih kesempatan. Enggak ada ya? Oke, kalau enggak ada, saya ada pertanyaan lagi ini dari grup WA. Kalau mungkin di grup WA itu banyak yang bertanya, kalau langsung kurang pada grogi mungkin ya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan dari Muhimmatus Syifa dari IAIN Kudus. Di tengah pemberlakuan new normal atau normal baru yang mulai dilakukan sejumlah negara, termasuk Indonesia, ada banyak hal yang belum diketahui secara pasti soal virus corona. Misalnya tentang dari mana saja virus dapat bersumber selain dari tetesan batuk atau bersin orang yang telah terpapar virus corona. Bahkan setelah kita berusaha menjalani karantina mandiri untuk menghindari risiko paparan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, bagaimana tetap menjaga diri agar terlindungi dari virus setelah menjalani normal baru dan adanya pelonggaran beraktivitas. Pertanyaan tentang apakah virus dapat menempel dan menular melalui pakaian atau sepatu yang digunakan kembali. Ya, itu dari pertanyaannya. Untuk narasumber kedua kita dari Bang David. Halo Bang David. Ya. Oke. Moga untuk dijawab pertanyaan tadi. Apa saya ulangi lagi? Enggak, udah jelas. Oh, gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan juga ini cukup bagus. Jadi tadi intinya ada 2 pertanyaan ya.
kita berusaha untuk karantina mandiri, bagaimana kita tetap menjaga diri agar terlindung dari virus. Dan juga apakah pakaian dan sepatu yang kita gunakan itu bisa menjadi sumber penularan dari virusnya ya. Oke, baik, dulu saya ingin jawab, jadi ini bagaimana caranya kita menjaga diri kalau kita tuh sudah karantina dan segala macam. Nah, sebenarnya kita bertujuan untuk karantina. Halo ya, sorry. Saya ulangi ya. Jadi tujuan kita untuk menjaga diri itu sebenarnya kita isolasi mandiri itu sebenarnya kita untuk menghindari yang namanya physical distancing atau bertemu dengan orang lain di luar sana yang kita nggak tahu orang itu udah terinfeksi atau belum. Kita juga nggak tahu apakah lingkungan di luar itu terbebas dari corona apa tidak. Nah, tujuan kita isolasi mandiri itu seperti itu. Nah, tujuan yang kedua dari kita isolasi mandiri adalah misalnya ketika kita habis berpergian ke suatu tempat yang dimana tempat itu gampangannya itu red zone kalau di istilah pemerintah, atau tempat yang dimana virus coronanya itu tinggi atau banyak. Nah, tujuan kita habis dari sana terus kita pulang ke rumah kita atau ke daerah kita. Nah, kita di situ harus isolasi mandiri. Kenapa? Karena kita itu nggak tahu apakah selama kita keluar tadi tubuh kita itu sudah terinfeksi atau belum sih. Makanya kita harus diisolasi mandiri secara paling nggak selama 14 hari. Kenapa harus selama 14 hari? Karena virus itu dari mulai kita terpapar sampai dengan 14 hari itu namanya masa inkubasi virus. Nah, masa inkubasi virus adalah tubuh kita ini ketika terpapar nggak langsung sakit gitu loh. Jadi nggak langsung demam, nggak langsung batuk, nggak langsung sesek, nggak langsung. Jadi butuh 14 hari terlebih dahulu untuk virus itu bisa mengekspresikan atau kita bisa muncul gejalanya. Oleh karena itu kita harus isolasi mandiri selama 14 hari. Nanti setelah kita isolasi selama 14 hari, kita cek apakah kita itu demam, apakah kita itu batuk, sesak, apakah kita sakit. Kalau misalnya tidak sakit, berarti kita tidak terinfeksi, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita sakit, nah itu harus jadi suatu tanda atau suatu peringatan buat kita. Bisa saja mungkin kita tertular karena virus corona, makanya kita diwajibkan setelah berpergian itu harus isolasi mandiri. Nah, bagaimana jika kita sudah isolasi mandiri, terus cara kita menjaga diri yang lainnya? Ya sama aja sebenarnya prinsipnya kayak tadi, pakai masker, cuci tangan, jaga makanannya, kemudian juga jaga kebersihan lingkungan badan, kayak gitu kalau misalnya kita tidak terinfeksi ya. Nah, sebenarnya dimanapun kalian mau naik pesawat, kalian mau berpergian, atau kalian mau sekolah, pokoknya hal-hal aktivitas di luar sana yang khususnya berhubungan dengan orang banyak, kalian tuh harus tetap menjaga dari kesehatan kalian tadi, protokol COVID-19 itu harus kalian tetap pegang, dari mulai pakai masker, cuci tangan, juga kesehatan, olahraga itu tetap harus kalian pegang. Terus untuk pertanyaan keduanya, apa tadi? Apakah virus dapat menempel dan menular melalui pakaian sepatu yang digunakan kembali muncul? Bisa. Jadi kayak gini. Tapi misalnya habis kalian pakaian ini baru kalian cuci ya, menggunakan deterjen, sepatu kalian baru kalian cuci bersih, terus kalian pakai, ya insya Allah virus corona itu udah bersih atau sudah mati dengan deterjen tadi. Tapi kalau misalnya kalian habis pakai sepatu atau pakaian, terus kalian keluar, terus kalian balik ke rumah lagi, terus pakaian itu kalian pakai terus seharian, terus keluar lagi nggak ganti-ganti baju, nah itu yang bahaya. Itu bisa jadi virus-virus atau virus-virusnya itu bisa masih menempel di sana. Dan kita kan nggak tahu namanya virus itu kan nggak kelihatan ya. Makanya kita ibaratnya waspada aja lah, mawas diri. Kita jaga kebersihan. Hikmahnya kan kayak gitu corona. Karena corona ini kita bisa jadi lebih memikirkan tentang kebersihan kita gitu loh, dan juga tentang kesehatan kita kayak gitu. Cukup itu. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih pada Bang Taufik telah Mau dong? menjawab pertanyaan dari penanya peserta webinar ini.
Untuk pencegahan COVID-19 memang secara umum bahwasanya kalau kita melakukan social distancing dan melakukan rutin memakai masker, cuci tangan dan sebagainya di era T itu jangan sampai terkena pada tangan kita. Oke, webinar kali ini saya cukupkan ya untuk siang ini. Untuk narasumber 1 dan 2, Kak Talita dan Bang Taufik, saya kasih waktu 1 menit untuk mempersilakan untuk ngasih saran atau sesuatu lah untuk kedepannya peserta webinar ini. Untuk closing statement kali ini. Terima kasih. Saya beri kesempatan untuk narasumber utama untuk buat closing statement kali ini. Oh, closing statement ya, oke. Ya. Kurang lebih hampir sejam ya kita udah berbagi gitu ya di sini. Semuanya kembali lagi ke diri kita sendiri, harus memahami pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat untuk sebenarnya kayak penyakit, virus, bakteri itu akan selalu ada dalam kehidupan gitu, nggak cuma di sekitar kita, di dalam tubuh kita juga pasti ada penyakit, virus, bakteri kayak gitu ya. Yang pasti hidup sehat sih, hidup sehat itu yang paling penting. Kemudian lebih peduli lagi ke lingkungan sekitar, lebih peduli lagi ke keluarga gitu ya. Kita nge-share banyak informasi. Dan juga kalau misalnya kita memang sayang ke keluarga, kita harus melindunginya dengan apa? Kita nggak tahu nih, kayak tadi kan Mas Birbik bilangnya yang muda-muda atau misalnya yang nggak ada penyakit, nggak ada gejala negatif gitu ya. Tapi sekarang banyak sekali yang tanpa gejala. Kalau bisa, walaupun kita tanpa gejala dan kita tidak memeriksakan, misalnya nggak swab, nggak PCR, nggak rapid misalnya, kita nggak ada biaya untuk pemeriksaan, it's okay. Yang penting kalau nggak ada gejala, kita lindungi diri aja dengan protokol kesehatan tadi dilakukan. Supaya apa? Melindungi keluarga kita juga yang ada di rumah gitu. Dan kalau bisa menambahkan tadi kita mulai hidup bersih dan sehat, cuci tangan, dan jangan lupa kalau misalnya dari luar pakaian dan sepatu kita bisa semprot dengan sanitizer atau dengan desinfektan yang bisa membersihkan sehingga sampai di rumah kita sehat, kita bisa melindungi yang di rumah gitu juga. Mungkin itu ya. Semenit lebih? Iya. Oke. Oke, dari Bang Bribik, Bang Taufik. Ya, kalau menurut saya kita hidup di era new normal ini artinya kita belum terbebas dari virus corona. Jadi virus corona itu tetap masih ada di sekitar kita. Makanya kita harus tetap menjaga kesehatan, pakai masker, semua kita harus lebih tekan lagi. Karena gampangannya new normal ini terlihat seperti ada pelonggaran. Nah, justru itu yang berbahaya karena sebenarnya virusnya itu masih ada. Nah, tapi jangan sampai panik. Tadi waspada boleh, panik jangan. Kayak gitu sih. Sudah cukup. Sudah cukup, Bang. Oke, terima kasih pada acara webinar kali ini. Untuk narasumber 1, 2 maupun Pak Nur Hadi yang memberikan sambutan tadi pembukaan. Terima kasih banyak peserta webinar dari instansi yang berbeda ya, mungkin kebanyakan dari IAIN Kudus. Saya juga memberikan terima kasih pada MAPA Docs, mahasiswa pecinta alam kedokteran Semarang,
dan juga ada Akbar Akademik Perawat juga. Terima kasih. Kesimpulan dari webinar kali ini, dengan new normal ini kita jangan buat kesempatan untuk hidup seperti dulu. Maksudnya membuat kerumunan yang kita artikan bahwasanya di new normal ini jangan mempunyai pikiran bahwasanya new normal ini pandemi sudah selesai, tapi jangan. Kita buatlah hidup kita bermanfaat untuk orang lain, untuk menjaga dari keluarga kita sendiri. Pakailah masker kalau memang dikiranya penting untuk keluar rumah juga, dan jangan sampai maskernya di jenggot ini. Dan ada sesuatu yang sudah disampaikan dari narasumber pertama, yaitu anggap saja kita terkena virus corona, positif virus corona. Karena kalau kita anggap kena virus corona, kita akan menjadikan hidup kita akan rutin untuk mencegah virus corona itu. Oke, terima kasih banyak narasumber pertama, kedua kita. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau memang dari saya ada salah kata atau perilaku, dan saya minta maaf kepada peserta webinar kali ini dari aplikasi Zoom-nya, karena kemarin itu saya diajarkan sama teman untuk memakai Zoom Education, tapi sepertinya malah sama. Mohon maaf sebenarnya banyaknya ya untuk peserta. Untuk masuk tadi 2 kali ya, saya juga menyesal seperti itu. Mending malah pakai Zoom Premium. Mohon maaf. Untuk itu saya mengundurkan diri. Saya sebagai moderator. Kurang lebihnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Mohon maaf sebanyak-banyaknya tadi ya. Amin. Foto-foto bisa. Foto-foto dulu ya. Ya, foto-foto ya. Ya, screenshot. Ayo. Udah ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam.